tak ada. Itulah kesucian manusia. Meskipun kelihatan badan sholat di dalam hati, ini bukan kekuasaanku. Inilah perintah Tuhanku. Aku diutus sholat, ya sholat. Aku diutus ibadah, ya ibadah. Tidak mengharap apapun. Tidak mengharap pahala pun, tidak mengharap surga. Bagaimana mungkin kita berharap dari apa yang tidak kita kerjakan? Selama ini kan kita berharap pahala dan surga. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Padahal yang dituju adalah neraka tanpa disadarinya. Ini menerangkan babagan syariat. Agar kita tahu syariat itu apa. Apapun agamanya, semua manusia. Bila tahu bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Bila manusia tahu bahwa hidup ini adalah pencipta manusianya, maka selamatlah dia dari kungkungan hawa nafsunya. Siapapun dia, apapun agamanya, bila itu sudah terjadi pada hatinya, dialah Islam. Hatinya sudah sampai kepada yang maha suci. Dan di hatinya sudah tidak jadi Tuhan lagi manusianya. Bagaimana mungkin jadi Tuhan? Wong manusianya tidak ada. Yang ada hanya Sang Pencipta saja. Terus ada pertanyaan begini. Bila seumpama aku sudah mengenal Allah, bila aku berbuat buruk, berbuat maksiat ala manusia, contohnya berjudi, berzina, merampok dan sebagainya, apakah Allah yang melakukan itu semua? Ya tergantung hatimu. Bila yang ada di dalam hatimu masih dirimu, ya kamu yang ngerjakan itu semua. Ya hukumnya ya haram. Wong Anda sendiri ngaku-ngaku Anda yang bermaksiat. Ini pertanyaan kebanyakan manusia yang baru memahami, menginjak dalam tatanan ilmu hakikat dan makrifat. Jadi apakah bisa manusia berbuat buruk? Apakah bisa manusia berbuat baik? Bisa bila ada manusianya menurut versinya manusia. Bukan versinya Allah. Akan tetapi bila manusia sudah kembali kepada Allah, mana mungkin manusia bisa berbuat keburukan dan mana mungkin manusia berbuat kebaikan bila yang ada hanya Allah. Jadi semuanya tergantung hati kita. Yang jadi Tuhan siapa? Bila yang jadi Tuhan manusianya semuanya buruk. Meskipun kelihatannya baik di sisi manusia, buruk di sisi Allah. Apalagi keburukan, ya sama-sama buruknya. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti tuntunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Luruskan niatmu agar kau berjumpa dengan Tuhanmu di dalam lillahi ta'ala. Bila sudah lillahi ta'ala berarti dirimu tak berlaku lagi. Kalau kita masih ngaku-ngaku kita yang bisa berbuat,
berarti masih li nafsi. Bila di dalam hati kita ada diri kita, itu tandanya kita masih di dalam neraka. Itu tandanya kita masih di dalam azab kubur. Azab kubur versi Allah, bukan versi manusia. Kalau neraka versi manusia besok tidak tahu di mana. Kalau azab kubur versi manusia, besok ketika mati. Tapi azab kubur, siksa neraka versinya Allah ketika masih ada langit dan bumi. Ketika manusianya masih ada hidup dan badan yang masih diakui milik manusianya. Berlaku semua itu. Mana kuburannya? Kuburannya adalah badan-badan kita yang dari tanah yang kita akui milik kita. Inilah kuburannya. Diadab dengan apa? Diadab dengan ketakutan-ketakutan babakan dunia. Takut miskin, takut tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, takut masalah ini, masalah itu. Banyaklah ketakutan-ketakutan yang menghantui hati kita selama ini. Itulah azab siksa neraka. Kenapa? Karena hati kita masih mati. Hati kita masih belum sadar bahwa ada Tuhan penguasa di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya, aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa menemui Allah? Iya, singkap kedirianmu. Singkap topeng-topeng kebesaranmu. Singkap semua kebesaran hatimu yang selama ini menjadi penguasa. Harus didemo, harus dijatuhkan kekuasaannya. Bila sudah jatuh kekuasaan hawa nafsunya, maka kelihatanlah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila manusianya sudah kembali kepada hakikat sejati diri manusianya yang tak ada, yang gaib, yang tak wujud, yang fana, maka nyatalah Allah bagi dirinya. Inilah yang dimaksud sudah masuk Islam. Bila sudah nyata Allah di dalam hatinya daripada diri kita sendiri. Jadi yang beramal ya Allah sendiri. Bukan kita lagi. Itulah hari kiamat. Jadi untuk mengaplikasikan semua ini wajib ketemu hari kiamat dulu. Bila tak ketemu hari kiamat, maka belum iman namanya. Sedangkan rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi 6 iman ini harus disaksikan semua sekarang juga. Bila ingin seluruh syariat-syariat yang berlaku atas diri kita menjadi husnul khotimah. Diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak boleh melakukan. Hanya Allah yang bisa melakukan.
Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Bila kita yang masih merasa melakukan berarti masih linapsi. Berarti belum beragama dan belum bertuhan. Selama ini kita kan mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita terbuka, apapun syariat yang kita kerjakan agar selamat sampai menjadi keselamatan buat kita menuju Allah. Karena syariat apapun yang kita kerjakan itu hanyalah jalan Syiratal mustaqim, kendaraan barokah buruk untuk sampai kepada lillahi ta'ala. Jadi syariat-syariat itu jangan kita bangga-banggakan. Tunggangi syariat itu menuju kepada Allah. Maknanya menunggangi syariat itu apa? Jangan ngaku-ngaku kita yang berbuat. Itu cara menunggangi buruk itu. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad naik buruk. Nabi Muhammad tak merasa berkuasa di dalamnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan Nabi Muhammad berangkat sendiri. Nabi Muhammad diperjalankan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa jalan sendiri. Diberangkatkan. Itulah yang dimaksud lillah itu. Diberangkatkan naik apa? Naik buruk. Apa buruknya? Ya syariat-syariat yang kita kerjakan selama inilah buruk-buruk itu. Hingga sampai menuju mi'raj kepada Tuhannya. Hingga hancur lebur Muhammadnya di sisi Tuhannya. Yang ada hanya Tuhannya. Muhammad bukan kamu yang melempar itu. Aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu. Akulah yang memanah. Berarti Muhammadnya ada apa tidak? Berarti siapa yang lebih ada di situ? Muhammadnya apa Allahnya? Inilah kejelasan linafsi itu tadi. Inilah kejelasan jalan yang lurus menuju Allah. Apapun agamanya, siapapun orangnya, bila tidak melalui jalan ini, maka tak akan pernah selamat. Inilah agama yang lurus. Agama rahmatan lil alamin, agamanya sang pencipta seluruh manusia. Ini jalannya seluruh manusia. Jadi agama-agama, nama-nama agama itu hanya wadah-wadah saja. Jangan bangga-banggakan agamamu bila kau tak tahu Tuhan siapa yang kau sembah di dalamnya. Jadi tujuan seluruh agama manusia itu, tujuannya manusia ingin ketemu Tuhannya lewat agama apapun. Tujuan seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia yang masuk agama apapun itu pasti di dalam hatinya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi kenapa di dalam hati kita Tuhannya tidak ada? Berarti kita dikatakan umat beragama atau tidak? Selama ini ternyata kita belum beragama. Meskipun syariatnya kelihatan orang kita beragama. Allah manusia. Bukan Allah sang pencipta. Sudah jelas di dalamnya kita selalu ingkar syirik kepada Allah. Salat yang kita lakukan
kita tidak nyembah Allah, malah menghina Allah. Yang kita maha besarkan Allahu Akbar, bukan Allah yang kita maha besarkan. Bagaimana mungkin kita bisa maha besarkan Allah? Siapa kita? Tuhan apa kita ini? Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa maha besarkan Allah? Maknanya di dalam Allahu Akbar, kita menghancurkan diri kita sehingga maha akbarlah Allah yang berkuasa atas kita. Itulah maha besar. Allah sendiri yang maha besar. Yang mengucap Allahu Akbar, ya Allah sendiri. Yang mengangkatkan tangan, ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah lulu lantak kekuasaannya di hatinya. Ketika Allahu Akbar, manusianya disuruh mati, tapi tidak mau mati. Sudah Allah, engkau pergi saja, aku bisa sholat sendiri. Berarti kan tidak bertuhan. Meskipun kelihatannya sholat, tapi tidak ada Tuhan di hatinya. Apa yang mau dikumpul-kumpulkan? Kemaksiatan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kajian-kajian ini harus kita ulang-ulang agar kita selalu ingat apa itu syariat. Syariat manusia ya ibadah-ibadah sesuai dengan agama-agamanya. Yang Islam ya ke masjid, ya sholat 5 waktu, ya ibadah. Yang Nasrani ya ke gereja. Yang Yahudi ya ke masjidnya sendiri-sendiri. Ke tempat ibadahnya sendiri-sendiri. Tapi di dalamnya itu syariatnya siapa? Kalau masih syariatnya manusia, berarti dia belum beragama. Agamanya ala manusia. Manusianya hancur apa kekal? Kalau menurut agama manusia, ya hancurlah. Kalau ingin kekal, ya ikut agamanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi pemahaman oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun sebentar, semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada ikatan apa-apa, sama-sama belajar bergandengan tangan menuju fisabilillah. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala' agar hati kita jauh dari balak-balaknya hawa nafsu kita, jauh dari zalim-zalimnya hawa nafsu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat,
اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.